Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Gibbs Games. Di video kali ini gue akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Di video kita kali ini gue akan membahas motherboard yang paling murah yang sudah support prosesor Intel generasi 8 dan juga generasi ke-9. Nah, bagi kalian yang kepo desain dan juga spesifikasinya itu seperti apa sih? Tonton terus videonya ini sampai habis, jangan di skip iklannya. Dan support terus channel ini dengan cara subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk share konten ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ini menjadi inspirasi atau yang sedang baru merakit PC, ini adalah salah satu pilihan yang cocok banget tadi yang gue rekomendasikan. Nah, dan akan gue rakit juga menggunakan motherboard ini. Sebelum kita mulai videonya, intro dulu. Motherboard yang akan kita bahas kali ini itu adalah dari brand ASRock. Nah, ASRock itu sendiri adalah produsen elektronik yang berbasis di Taiwan yang berfokus pada pengembangan motherboard dan juga PC industri. ASRock itu sendiri memproduksi motherboard konsumen, server, workstation, dan HP PC. ASRock itu adalah produsen motherboard terbesar ketiga di dunia. Nah, ASRock memiliki distributor lebih dari 90 negara di seluruh dunia dan memiliki cabang di Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok, termasuk Indonesia di berbagai kota. Nah, oke, itu adalah sedikit informasi yang gue bisa bagikan kepada kalian semuanya. Untuk prosesor sendiri, H310 CMDPS ini sudah support Intel generasi 8 dan juga generasi ke-9. Nah, soket LGA 1151. Biasanya orang membeli motherboard ini itu untuk prosesor Intel i3 9100F atau i5 9400F. Ya, dimana itu harga prosesor itu terbilang murah dan itu kebanyakan sih kayak gitu. Termasuk gue. Di bagian slot RAM-nya ini support 2 slot RAM aja dengan maksimum kapasitas 32 GB. Nah, itu jadi kalian bisa slot 16 GB untuk masing-masing slotnya. Dan kalian juga memiliki maksimum kecepatan di 2666 MHz. Untuk di bagian RAM ini, yang dimana biasanya itu untuk harga motherboard di kelas 800 ribuan ini tidak akan mendapatkan kecepatan di 2666 MHz, paling mentok cuman di 2133 MHz aja gitu ya. Kita akan bahas harganya terlebih dahulu. Harga untuk motherboard ini di kisaran 830 sampai dengan 900.000 aja untuk seri yang biasa. Kalau seri yang ada slot M.2-nya itu di kisaran 1 juta sampai dengan 1,2 juta aja. Nah, motherboard ini emang sederhana dan banyak diminati di kalangan para perakit PC low budget. Dan nama ASRock juga sudah cukup dipercaya oleh para penggunanya. Di dalam kemasan penjualannya ini kalian akan mendapatkan motherboard, manual book, CD, back panel, dan juga kabel SATA-nya. Garansinya ini sampai 3 tahun untuk klaim garansi jika ada masalah. Kalau kita ngomong dari desain motherboard ini, jangan berharap lebih. Desain untuk model chipset H310 ini emang desainnya biasa-biasa aja. Mereka mengutamakan masalah performa dan juga harganya ketimbang desain dari motherboard ini. Di bagian back panelnya ini, kalian akan mendapatkan 2 buah USB 2.0, 1 buah colokan mouse dan keyboard jadul, 1 buah VGA atau DSAP, 1 buah DVI-D, 1 buah HDMI, 2 buah USB 3.0, 2 buah USB 2.0, konektor LAN, dan 3 buah konektor untuk audionya. Ya udah, jadi yang akan kalian dapatkan untuk port di motherboard ini ya kayak gini aja. Tidak ada cover plate-nya, tapi ada back panel-nya. Untuk prosesornya sendiri, ASRock H310 CMDPS ini sudah support Coffee Lake Intel generasi 8 dan juga generasi 9 soket LGA 1151. Untuk audionya sendiri, ini sudah 7.1, memiliki 4 buah slot SATA untuk hard disk atau SSD kalian. Di sini memiliki 2 buah CPU fan, satu untuk CPU cooler, dan satunya lagi support untuk water cooling. Nah, ini pas banget
yang akan gue gunakan water cooling untuk CPU coolernya. Ini bukan hanya header kipas CPU standar ya, tapi ini juga mendukung pompa air atau water cooling. Header ini memberikan daya maksimum 1,5 ampere untuk mendukung water cooling yang paling populer sekalipun. Kita langsung aja melakukan proses pemasangan di motherboard ini. Gue menggunakan Intel Core i5 9400F, water cooling di pool Kestrel 240, Corsair 16GB, GPU 1066GB dari Digital Alliance, SSD 120GB, dan hard disk 1TB. Kalau masalah pengetesan di motherboard ini emang tidak bisa berbuat banyak. Semua hanya default atau settingan standarnya aja. Wajar, karena motherboard ini juga di kisaran 830 sampai dengan 900 ribuan aja. Intinya jangan berharap lebih untuk motherboard di harga segini ya. Apalagi untuk masalah overclock juga nggak akan bisa kayaknya. Ya, ini adalah salah satu motherboard yang gue paling rekomen banget bagi kalian yang sedang mencari motherboard murah tapi pengen prosesornya itu Intel generasi ke-9 atau yang baru mulai merakit PC. Nah, ini adalah salah satu pilihannya. Tapi itu semuanya tergantung dari budget kalian ya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like. Dan bagi kalian yang ingin bertanya-tanya atau kritik saran, kalian juga bisa komen di bawah dan akan kita diskusikan. Oke, mungkin cukup sekian aja videonya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Gue Dimas, see you on the next video.